There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, persiapan jualan lagi ya. Soalnya banyak juga yang nge-DM katanya tuh pengen tahu cara bikin bakso gepeng itu gimana. Jadi nanti aku bakalan share di video ini. Jadi kalau kalian penasaran, kalian harus stay tune terus ya. Nah, di sini tuh aku mau bongkar dulu belanjaan yang tadi suami belanja. Nah, ini tuh ada tahu. Kalau tahu itu tadi aku yang belanjain karena itu langsung pergi ke pabriknya gitu. Nah, kalau pabriknya tuh deket banget dari rumah aku. Nah, ini tuh ada bumbu rendang. Ini tuh bumbu rendangnya tuh enak banget ya teman-teman. Kalau mau beli bumbu rendang ini tuh kalian harus pilih-pilih tempat dan harus tahu cara ininya ya, cara olahnya. Kadang-kadang ada yang tukang bumbu tuh kebanyakan air gitu. Kalau ini tuh enak banget, pas banget pokoknya. Nah, itu tadi ada kacang panjang ya ampun, itu tuh kacang tanah gitu yang udah aku halusin, digoreng dulu baru dihalusin. Nah, ini ada tusuk sate, ini tuh harganya segini cuman 10.000 dan isinya tuh 500 pieces, jadi ini tuh cukup banget untuk sekali pakai. Nah, ini tuh adalah sosis isi 30 piece. Aku beli yang 30 piece karena kemarin tuh masih ada sisaan gitu ya, jadi ini beli setengah kilo aja. Nah, untuk sosis ini tuh aku jualnya 1.000-an ya teman-teman. Jadi ukurannya tuh pas banget kalau untuk dijual 1.000-an gitu. Oke, lanjut, ini tuh adalah kremes. Untuk kremesnya ini tuh aku perhatiin ada kacang-kacangnya gitu. Berarti ini tuh kayak kremes-kremes bekas goreng kacang telur kayaknya ya teman-teman. Jadi ini tuh harganya per bungkus ini 6.000. Jadi ini tuh cukup banget untuk beberapa kali. Nah, ini juga ada saus. Ini tuh saus tradisional. Banyak sih merek saus ya. Kalau di daerah aku tuh ada banyak macamnya. Cuman yang pas di lidah pembeli itu ya ini ya, pasnya tuh di pedesnya sama nggak terlalu asem gitu ya. Kalau yang lain tuh asem banget. Nah, di sini tuh aku ngadon baksonya tuh nggak terlalu banyak karena suami tuh nggak mau jualan terlalu banyak katanya. Soalnya mau cepat pulang gitu ya. Jadi di sini ngadonnya tuh 1 kilo ayam per 1 kilo tepung. Jadi perbandingannya itu adalah 1 kilo ayam, tepungnya tuh 1 kilo gitu ya teman-teman. Untuk di daerah aku ngadon bakso ini tuh upahnya sekilonya tuh 22.000. Jadi kita udah dikasih tepung, udah dikasih garam, bawang, pokoknya untuk adonan bakso lah ya. Cuman aku tambahin lagi kayak pengenyal, pelembut gitu aku tambahin lagi. Nah, di sini tadi aku udah rebus hati ampela. Ini tuh harus dibikin setiap hari ya teman-teman karena ini laris banget, banyak banget yang suka hati ampela ini. Jadi biasanya tuh nggak bikin banyak-banyak, segini aja gitu, yang penting habis terus. Soalnya kalau untuk hati ampela ini tuh nggak bisa tahan sampai besok ya teman-teman, 1 hari tuh udah harus habis. And I know that you're right. Nah, ini aku udah selesai rebus si hati ampelanya. Lanjut di sini tuh aku mau tuangin bakso. Ini dia bakso yang aku bilang perbandingan 1:1. Terus aku tambahin 1 bungkus pengenyal dan 1 bungkus pelembut. Pokoknya teksturnya itu seperti ini. Nah, untuk gilingan dagingnya tuh kalau bisa 2 kali giling gitu ya. Jadi dia tuh halus. Nah, jangan salpok sama yang kasar-kasar itu ya, karena kan ini tuh bakso ayam gitu ya teman-teman, jadi pasti ada sedikit-sedikit tulang yang masuk.
Ini tuh pokoknya udah pas banget takarannya, dan untuk bumbu-bumbunya itu udah ada di tukang giling baksonya. Aku tinggal nambahin beberapa bumbu aku aja, seperti daun sop, aku tambahin daun sop juga biar dia wangi. Nah, di sini tuh aku mau potong tahunya. Nah, tahunya tuh aku lebih suka pakai tahu petak seperti ini, karena kalau tahu petak seperti ini tuh bisa dipotong jadi segitiga. Jadi kalau pas mau masukin baksonya tuh gampang ya. Kalau kemarin kan pakai tahu yang panjang itu tuh kayak berasa susah. Udah gitu kayak bentuknya tuh makin kecil gitu kalau pakai tahu yang panjang. Jadi aku lebih sukanya tuh pakai tahu yang segitiga gini. Maksudnya tahu yang segi empat ya teman-teman, jadi bisa dipotong jadi segitiga. Nah, di sini aku udah selesai potong-potong tahunya. Lanjut di sini tuh aku mau masak taisonya atau tahu baksonya. Mau aku masukin ke dalam maksudnya baksonya, tahunya mau aku masukin bakso gitu ya. Ribet banget ngomongnya. Nah, di sini caranya gampang banget. Ini tuh cuman kayak gini aja teman-teman. Nah, ini tuh kita masukin, diratain gitu ya. Harus sampai ke dalam ya teman-teman masukinnya biar dia tuh penuh gitu ya. Nah, ini tuh tinggal direbus aja. Pokoknya gampang banget kalau bikin taiso ini. Mungkin kalian semua lebih jago daripada aku. Kalau mau bikin tahu walik juga sama seperti ini ya teman-teman. Cuman kalau tahu walik kan tahunya tuh kita balik lagi gitu ya. Jadi kalau untuk taiso tahunya tuh nggak perlu dibalik. Nah, di sini tuh ini aja sih step by stepnya, nggak terlalu ribet gitu ya kalau untuk bikin taiso. Mungkin kalian semua tuh udah tahu dan lebih paham lah ya. Mungkin ada yang mau coba di rumah untuk bikin untuk cemilan di rumah juga bisa. Ini tuh bisa buat frozen ya teman-teman. Nah, di sini tuh ngadon baksonya tuh sedikit karena memang Pak suami itu udah seminggu lebih gitu nggak ada libur. Jadi ini mau ngabisin barang aja gitu ya, mau ngabisin stok biar nanti bisa libur. Soalnya kalau mau libur itu semua stok itu harus udah habis dulu ya teman-teman. Nah, di sini tuh ini dia taisonya udah mateng karena ini tuh cepet ya matengnya, nggak terlalu lama. Nah, di sini tuh aku salin ke tirisan seperti ini biar dia tuh tiris gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian masak bakso atau taiso atau apalah, biasakan kalau untuk naruh wadahnya tuh yang tiris seperti ini. Jadi agak gampang dia turun airnya. Nah, di sini tuh aku mau bikin bumbu. Sebenarnya bikin bumbu ini tuh udah terlalu sering, cuman ada yang kurang paham. Nah, untuk bumbu rendangnya tuh aku tambahin sama kacang, terus aku tambahin juga sama gula merah aren, terus ini tambahin garam lagi. Cuman garamnya itu jangan terlalu banyak ya. Kadang-kadang tukang bumbu tuh udah giling pakai garam. Terus ini aku tambahin kaldu ayam ya, teman-teman, biar rasanya tuh gurih dan enak aja gitu ya kalau ditambahin sama kaldu ayam. Lanjut di sini aku tambahin lagi pakai gula karena walaupun udah pakai gula merah, aku tetap tambahin pakai gula putih lagi. I need, and that ain't changing. Oke, di sini tuh aku mau blender kelapanya. Kenapa di blender? Kalau di blender itu santannya tuh betul-betul kental dan patinya tuh keluar gitu ya teman-teman. Makanya aku lebih suka di blender daripada diperes. Oke, lanjut. Setelah selesai di blender, di sini aku langsung masukin aja ke dalam bumbu. Kenapa nggak digoreng dulu bumbunya? Dulu pernah waktu baru jualan itu bumbunya aku goreng ya teman-teman. Tapi alhasil kayak minyaknya tuh jadi banyak banget. Makanya sekarang tuh aku nggak goreng bumbunya. Nah, di sini pokoknya aku peras santannya nggak banyak-banyak dan aku cuman ambil kentalnya aja. Pokoknya satu kelapa itu yang kecil itu tuh untuk sekali pakai aja sih aku blendernya gitu ya, nggak sampai yang diulang-ulang kayak masak sayur gitu ya. Karena ini kan mau untuk bumbu dia tuh harus kental, jadi harus pakai kentalnya aja. Nah, di sini tuh aku aduk-aduk dulu untuk si bumbunya biar dia tuh tercampur sama santannya. Jadi nanti pas dimasukin maksudnya dinaikin ke kompor, itu tuh nggak jadi ada yang menggumpal gitu ya. Jadi harus diaduk-aduk dulu. Nah, di sini tuh aku aduk-aduk dulu sampai dia tuh kayak mendidih sedikit. Terus nanti kalau udah mendidih, itu bisa kita tinggal gitu ya, biarin aja sampai dia tuh agak menyusut. Nah, di sini tuh aku mau bikin isian untuk
bakso gepengnya. Jadi bakso gepeng aku tuh ada isiannya ya teman-teman. Aku isi pakai hati ampela. Bukan hati ampela sih, hati aja ya. Kalau ampelanya tuh aku bikin ke sate karena banyak banget orang yang suka banget sama hati ampelanya gitu ya. Kalau kalian jeroan ini tuh kalian suka apanya teman-teman? Suka ampelanya atau hatinya atau ususnya? Kalau aku lebih suka ampelanya ya daripada hati. Kalau hati ini kurang suka aku ya teman-teman, karena kayak ada pahit-pahitnya gitu. Oke, lanjut, kita mau proses pembuatan bakso gepeng. Ini tuh yang di DM yang penasaran cara bikinnya kayak mana. Nah, cara bikinnya tuh gampang banget ya teman-teman. Cuman kayak gini aja. Aku alasin tangan aku pakai plastik. Terus di sini tuh aku masukin beberapa potongan hati. Nah, terus ini kita bentuk aja. Kenapa nggak pakai sarung tangan plastik? Kalau pakai sarung tangan plastik itu susah ya. Jadi lebih enaknya tuh pakai plastik seperti ini. Jadi dia tuh gampang bentuknya dan pas nuangin ke dalam kuali tuh nggak susah gitu ya. Tangan kita nggak kena panas maksudnya. Nah, ini aku bentuk kayak gini ya, gepengan dan selebar tangan. Lanjut di sini tuh aku masukin ke dalam air yang udah panas. Ini tuh wajib udah panas ya teman-teman, airnya dipanasin dulu, jangan pakai air dingin. Kalau pakai air dingin nanti tahu baksonya tuh nanti jadi buyar gitu dan bentuknya nggak cantik. What I need and that ain't changing. Nah, di sini aku ngabisin adonan, kata Pak suami itu bikin jadi bakso gepeng semua. Jadi di sini aku bikin bakso gepengnya tuh banyak ya. Ini tuh aku nggak videoin sampai selesai gitu bikin bakso gepengnya ya teman-teman. Aku hanya perlihatkan bagaimana cara membuatnya. Mungkin kalian udah paham. Oke, di sini tuh dimasak sampai dia tuh betul-betul matang ya, sampai ke dalam. Soalnya ini tuh kan agak tebal dan lebar juga. Jadi masaknya tuh lumayan lama gitu. Pokoknya sampai dia tuh betul-betul masak dan betul-betul nggak kokoh gitu ya, nggak ngelewer-ngelewer. Nah, ini tuh udah mulai kokoh ya teman-teman. Jadi ini udah bisa diangkat. Ini tuh nanti ditusuknya tuh pakai 2 tusuk sate gitu ya. Kalau satu dia nggak akan tahan. Nah, ini bumbunya tadi udah aku salin ya teman-teman. Bumbunya tuh aku bagi jadi 2 tempat. Kata Pak suami itu dibagi jadi 2 tempat biar dia tuh nggak bleber gitu ya. Jadi ini dibagi 2 tempat. Aku kurang tahu bahasa Indonesia bleber apa ya teman-teman. Mungkin kalian udah ngerti. Nah, di sini untuk kremesnya aku mau taruh dulu ke dalam botolnya. Ini tuh kremesnya enak, aku kadang suka makanin ya. Kadang-kadang anak-anak juga suka pakai nasi gitu ya. Kremesnya ini tuh disiram gitu di atas nasi. Pokoknya kremes ini tuh nggak untuk jualan aja ya teman-teman. Kadang-kadang juga dipakai untuk makan sendiri. When nothing really. Oke, di sini udah selesai untuk masukin kremesnya. Ini 1 botol aja, nanti cukup kata Pak suami. Nah, ini kecap, aku saranin kalau untuk bakar-bakaran kalian pakainya kecap Bango atau kecap Indofood ya teman-teman. Kalau pakai kecap yang lain itu rasanya kurang pas, tapi kalau pakai kecap Bango sama Indofood itu rasanya pas banget. Oke, lanjut, di sini tuh udah selesai aku masak masak baksonya. Ini tuh udah selesai aku cucukin juga, cuman gak aku videoin karena bagian ini tuh sangat buru-buru. Soalnya waktunya sudah kesorean ya teman-teman, jadi nggak bisa videoin sedetail mungkin. Nah, di sini aku bantuin dulu Pak suami untuk susun-susun perbumbuan. Pokoknya bagian susun-susun perbumbuan, bahan-bahan yang mau dibawa Pak suami itu aku. Tapi kalau untuk susun ke dalam styling atau ke dalam gerobak itu Pak suami ya. Soalnya kata Pak suami, kalau aku yang susun itu nggak rapi gitu ya. Kalau aku nyusun itu asal cepat siap aja teman-teman. Kalau suami aku kan nggak disusunin satu-satu gitu biar rapi katanya, jadi enak lihatnya. Jadi bagian aku tuh cuman tinggal susunin perbumbuan aja ya teman-teman. Oke, lanjut, di sini tuh udah selesai aku susun-susun untuk bagian-bagian yang harus dibawa sama suami aku. Ini aku ketinggalan gitu ya, belum susun kertas nasiknya. Untuk bungkusnya ini kami pakainya tuh kertas nasi ya teman-teman, nggak pakai plastik karena kalau pakai plastik itu tuh kayak meleleh gitu dan kayaknya kurang higienis ya kalau pakai
plastik gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pakainya kertas nasi biar dia tuh lebih aman, nggak panas juga dan nggak meleleh. Nah, di sini tuh hati ampelanya tuh dapatnya lumayan banyak ya teman-teman, karena ini tuh memang favorit sih bagi orang-orang anak muda gitu ya. Nah, untuk hati ampela ini tuh dibedain gitu ya teman-teman, usus-usus, hati-hati, ampela-ampela gitu ya. Karena banyak kadang-kadang tuh yang nggak suka usus, kadang ada yang nggak suka hati ampelanya gitu, jadi dipisahin. Nah, ini untuk sosisnya udah aku rebus. Itu ada sedikit ceker sisaan kemarin ya. Jadi itu masih bagus. Pokoknya kalau masih 1 hari itu masih bagus ya teman-teman. Jadi tergantung cara kita memasaknya. Makanya aku saranin kalau masak-masak itu sampai betul-betul masak. Jadi makanan itu matang sempurna dan awet gitu ya. Oke, di sini Pak suami aku mau bikin apinya karena ini aku mau bikin bakso bakar pesanan gitu ya. Jadi di sini aku mau bikin dulu sambil mau liatin ke kalian ini tuh bakso bakar aku tuh yang versi segitiganya. Karena kemarin-kemarin itu aku belum upload ya yang segitiganya, atau udah belum ya, aku lupa. Nah, di sini tuh aku mau celupin untuk si baksonya tuh ke bumbu. Kalian bisa lihat bumbunya tuh kental banget. Pokoknya ini tuh langsung nempel gitu ya ke baksonya, dan ini tuh enak banget. Pokoknya kalau kalian mau buka usaha ini wajib dicoba cara buat bumbu aku ya, karena kan aku selalu bagiin cara aku bikin bumbunya. Aku gak pelit ilmu ya teman-teman, karena kalau kalian sukses aku juga seneng gitu, karena aku bisa berbagi ilmu ke kalian. Nah, di sini tuh aku lagi bakar tahu ya teman-teman. Aku lagi bakar tahu. Nah, ini tuh pedes manis gitu ya. Jadi ini dibakar dulu sampai bumbunya tuh kering dan meresap ke baksonya, ke kulit tahunya. Baru nanti aku olesin pakai saus ya teman-teman. Kalau kita mau pedes itu kita olesin lagi pakai saus. Tapi kalau nggak mau pedes kita bisa skip sausnya, jadi pakai bumbu aja. Kalau mau manis tinggal dikasih kecap aja. Pokoknya ini tuh simpel banget, jualan murah meriah, dan ini tuh bisa mendapatkan omset yang jutaan kalau kita tuh berhasil marketingnya gitu ya. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian bisa termotivasi. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah support aku dari awal sampai akhir ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.